Oke, selamat sore untuk kita semua. Di sini kita akan membuat aplikasi CRUD ya, CRUD ya, dengan gambar nanti. Tapi gambar ini nanti kita filter juga tipenya gitu. Nah, kira-kira nanti CRUD ini apa? CRUD itu pertama adalah membuat ya, kemudian R itu read ya, dia membaca isi dari tabel. Nah, kemudian U itu update, dia bisa melakukan perubahan data yang sudah ada di dalam tabel database kita. Nah, kemudian kalau dia D-nya itu kita bisa menghapus atau delete ya. Nah, contohnya nanti misalnya seperti ini. Misalnya kita buat satu produk keyboard misalnya, kemudian ini spesifikasi atau deskripsinya misalnya mereknya Logitech USB 30 misalnya seperti itu. Kemudian kita masukkan misalnya harga belinya 20.000, ini contoh saja. Kemudian harga jualnya 50. Nah, kemudian di sini kita pilih gambar. Gambarnya misalnya ini kalau ini sepertinya contoh untuk tidak bisa di ini ya. Mana tadi ya? Saya simpan ini. Oh, disconnect tadi nih. Oke, contoh gambar saja lah dulu ini. Saya ambil mouse ya, sambil mouse ini saja. Kemudian kita simpan produk. Nah, ini berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita bisa edit. Ini misalnya kita ganti jadi mouse. Kemudian ini mereknya, ini bla. Kemudian kita simpan perubahan. Nah, di sini sudah berganti menjadi mouse, harganya dan seterusnya. Kemudian nanti kita juga bisa menghapus produk itu sendiri. Nah, jadi di sini produknya sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang mau kita buat. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan, saya perbesar dulu. Ups. Ini, oke. Ini, ya. Nah, oke, kira-kira seperti ini, ya. Jadi di sini ada beberapa file, ini tadi mouse tadi sudah kita upload tadi. Di sini juga kita sudah bisa lihat. Nah, di sini ada beberapa file. Yang pertama itu ada koneksi. Koneksi ini apa? Koneksi ini nanti kita gunakan untuk komunikasi antara program PHP kita dengan database. Jadi di sini nanti ada database kita. Nanti kita coba bagaimana membuat database itu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga file index. Nah, indeks ini nantinya akan memanggil halaman utama tadi, tapi di sini ada style sheet-nya ya, ini untuk mempercantik tampilan saja. Jadi kalau misalnya ini saya buang, ya, saya buang seperti ini, saya simpan, maka file indeks kita ini nantinya akan amburadul, kira-kira seperti itu gitu. Nah, jadi di sini ada sedikit apa namanya, file untuk CSS-nya. Nanti Anda boleh pelajari lagi CSS ya. Nah, kemudian ini file indeksnya untuk ada nanti link untuk menambahkan produk yang dimana nanti ini memanggil file tambah produk titik php. Nah, ini tambah produk titik php. Nah, kemudian di sini ada tabel. Tabel ini nantinya untuk menampilkan data barang atau produk kita yang sudah kita inputkan ke dalam database. Nah, nanti di sini. Nah, kemudian di sini ada lagi file yang namanya edit product. Edit product ini nanti untuk melakukan perubahan data. Nah, kemudian ini formnya ya, form editnya. Kemudian begitu nanti tekan simpan pada saat edit, dia akan diproses di sini. Nah, kemudian ada lagi file tambah produk, ini tadi untuk form inputan tambah produknya. Nah, kemudian di sini ada prosesnya. Begitu nanti tekan simpan, maka ini yang dijalankan. Nah, sama halnya dengan hapus ya, hapus nanti langsung di-delete karena hapus tidak ada form, kira-kira seperti itu. Nah, coba kita perhatikan ya. Di sini kita punya namanya database seperti ini. Ya, bagaimana cara membuat database ini? Nah, coba nanti misalnya Anda coba ini saya hapus dulu database-nya.
supaya nanti, atau kita buat database baru lah, database baru. Ini pilih database atau basis data nanti kalau bahasa Indonesia. Kemudian kita buat misalnya namanya DB CRUD PHP, misalnya seperti ini saja ya. Kemudian ini boleh diganti, nggak usah diganti juga boleh. Nah, ini kita create seperti ini, maka di sini sudah ada DB CRUD PHP. Nah, kita bisa import langsung dari database kita tadi, ya, file database kita tadi, di mana di sini tadi saya simpan di web server saya, ya, web server saya di WAM server, kemudian www, kemudian CRUD MySQL. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal saya open. Jadi ingat tadi kita buat database-nya dulu, sudah muncul di sini, atau di sini nanti sudah ada seperti ini, baru kita pilih import, baru pilih filenya seperti ini tadi, ya. Kemudian kita tinggal go. Maka di sini sudah tercipta satu folder, satu tabelnya adalah produk, kira-kira seperti itu, gitu. Nah, kalau misalnya nanti kita membuat tabel baru, kita tinggal pilih lagi CRUD-nya tadi, ini kita tinggal tambah saja di sini. Misalnya kita buat tabel kira-kira user, kira-kira seperti itu, ya. Ini field-nya ada 4, kita misalnya buat ini, misalnya kode user, kita buat misalnya varchar, misalnya kita buat 5 atau 6, kemudian nama user, kemudian apa namanya, email user, kemudian password, misalnya password. Nah, di sini kita tinggal pilih saja tabel nama varchar, kita buat misalnya 100, nggak ada juga 100 nama orang kayak, nah, tapi coba aja 100, nggak apa-apa. Ini kalau boleh kita gunakan tiny text saja, tiny text. Nah, seperti ini. Kemudian passwordnya kita buat varchar 60, nanti kita lakukan encrypt misalnya datanya. Nah, setelah selesai ini kita tinggal save saja. Maka di sini sudah ada 2 tabel, ya. Jadi kalau misalnya kita klik ini, ada tabel produk, ada tabel user. Kembali kita ke tabel produk. Perhatikan tabel produk ini, ya. Kalau kita lihat strukturnya, ada ID, ada nama produk, ada deskripsi, ada harga beli, harga jual, ada gambar produk. Kira-kira seperti itu. Ini saya coba splitkan saja seperti ini. Nanti codingnya di sini kita splitkan lagi. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Ini saya geser saya sedikit supaya nanti kelihatan saja. Oke. Nah, kemudian ini saya kecilkan sedikit. Nah, kemudian di sini setelah tadi kita buat create database DB CRUD PHP, maka file koneksi ini kita konfigurasi, ya. Nanti ini filenya semuanya saya serahkan ke Anda, ya. Nah, kemudian di sini kebetulan localhost server saya ada di localhost, ini isiannya localhost. Ini untuk string localhost, kemudian ini user database yang saya punya, dan Anda juga pasti punya ini defaultnya root, ya, ROOT. Kemudian passwordnya kalau yang Anda punya mungkin nanti kosong, jadi buat aja seperti ini, langsung di petik 2, kira-kira seperti itu, gitu. Tapi saya di sini ada password, jadi saya buatkan seperti ini. Nah, kemudian ini nama database-nya, nama database kita tadi yang barusan kita buat tadi, yaitu ini DB CRUD PHP, DB CRUD PHP. Nah, setelah selesai, di sini ada script, dia kita panggil koneksi, di mana koneksi ini ada MySQL connect. Nah, dia panggil hostnya, panggil usernya, panggil passwordnya, baru panggil nama database. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita coba uji coba dia koneksi kita berhasil atau tidak. Jadi di sini ada fungsi if tidak koneksi. Nah, jadi kalau tanda seru di depan itu artinya tidak dilakukan, gitu ya, atau tidak bisa koneksi, kira-kira seperti itu. Contoh nanti boleh kita inikan. Nah, di sini kita akan informasikan koneksi gagal, gitu. Nah, kemudian ini nanti ada error yang disampaikan oleh MySQL itu sendiri, gitu ya. Kita coba simpan. Ini yang berhasilnya kita coba panggil saja dulu, CRUD PHP, ya. Kita coba panggil saja dulu. Kita panggil sini koneksi titik PHP.
Nah, di sini kosong kenapa? Karena errornya koneksinya berhasil. Coba kalau misalnya koneksinya tidak berhasil, saya hapus password saya seperti ini. Nah, dia akan muncul error dari database-nya itu sendiri. Dia menyatakan bahwa koneksinya gagal, kira-kira seperti itu, gitu ya. Koneksi gagal. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya kembalikan, ya, saya simpan, ini saya reload kembali, maka sudah berhasil. Nah, ini kebetulan yang saya panggil hanya koneksi saja, gitu. Nah, oke, kita kembali. Nah, setelah berhasil koneksinya, kita buat dulu file index, di mana file index ini untuk menampilkan. Kita coba file index. Ingat, file index adalah file yang akan dieksekusi pertama sekali oleh web browser. Jadi, file index PHP ini, kita lihat di sini, ini tadi yang saya sebutkan, ada style yang kita buatkan di sini, tanpa style juga boleh, ya. Nanti Anda boleh perhatikan, ya. Nah, kemudian di sini coba Anda perhatikan ada link tambah produk, ya, link tambah produk, di mana nanti begitu kita klik tambah produk ini, klik tambah produk, maka dia akan memanggil file ini, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada tabel, di mana tabel ini ada nomor, yang ini ada produk, ada deskripsi, ada harga, dan seterusnya. Nah, di sini ada query nantinya untuk menampilkan data yang ada di tabel ini. Nah, query-nya apa? Jadi di sini kita pakai PHP lagi. Nah, ini PHP-nya lagi. Nah, ini query-nya ini boleh diganti dengan nama yang lain, nggak ada masalah, ya. Yang jelas di sini harus sama dengan yang di sini, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini coba kita perhatikan mengambil semua data, select bintang from produk. Produk yang di sini adalah nama tabel yang di sini. Ini. Ya, itulah yang di sini. Order by ini adalah nama field. Jadi dia akan diorder berdasarkan ID terbaru, kira-kira seperti itu. Jadi data produk yang terbaru itu yang nantinya akan ditampilkan di atas satu, menjadi nomor satu. Dia diorder secara ascending, ya, ascending dari yang kecil ke terbesar, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada result. Result ini juga boleh Anda ganti dengan variabel yang lain, ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana penulisan variabel. Nah, di sini ada sintaks MySQL query di mana dia panggil koneksi, variabel koneksi. Ingat, variabel koneksi ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Ini yang ini. Bukan nama filenya, ya, tapi yang di sini. Jadi kalau misalnya saya ganti nih, jadi saya buatkan aja con, kira-kira seperti itu. Ini juga saya ganti jadi con koneksi, ya, seperti ini kira-kira, ya. Oke, coba kita tes dulu lah, ya. Nanti error pula dia, kan. Koneksi .php. Oke, blank, berarti sudah benar, ya, kira-kira seperti itu. Nah, bahkan di sini tadi, di dalam file index tadi, di sini kita ganti ini jadi con. Nah, selanjutnya, ya, query yang di sini, ini yang akan dipanggil di sini. Nah, sebenarnya ini sama fungsinya seperti ini. Ini kita tidak ada, ya. Ini saya buang. Contohnya misalnya ini saya buang. Ini saya gunakan di sini. Ini sama, fungsinya sama. Gitu. Hanya saja kalau query-nya nanti panjang, ya kan, kita mau mengedit query, ini terlalu banyak yang harus kita edit di sini. Jadi kita buatkan satu khusus untuk query. Di sini kita panggil lagi variable query itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita cek, ya, apakah query atau result ini error atau tidak. Jika error, maka kita tampilkan errornya. Kira-kira seperti itu, yang seperti yang di database di koneksi tadi. Itu kira-kira. Nah, jika tidak error, maka dia akan menampilkan data. Nah, di sini ada, kita tambahkan satu variabel 0 sama dengan 1, di mana nanti 0 ini akan diisi untuk nomor, kira-kira seperti itu. Jadi sini 1 gitu. Nah, 0 sama dengan 1 berarti 0-nya nanti dibuatkan dia mulai dari angka 1, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan menggunakan while, di mana while ini datanya akan diambil dengan inisial row, ya, diinisialkan dengan row. Row ini nanti akan kita ambil berdasarkan field, di mana MySQL yang kita jalankan adalah fetch association. Nah, kira-kira seperti itu. Dari mana asosiasinya? Dari result yang ini. Nah, yang ini.
Jadi semua ini tadi sudah berhasil jalan, diambil semua datanya, kemudian diulang data 1, data 2, data 3, dan seterusnya, nantinya yang akan ditampilkan dengan variabel row dan sesuaikan dengan nama field. Nah, jadi di sini ada nomor pertama tadi 1, untuk data pertama ditampilkanlah data pertama, baru di sini ada nomor plus, maka 1 tambah 1. 1 tambah 1. Jadi nanti data kedua di sini nomornya jadi 2, data produknya dan seterusnya, kemudian nomor plus, 2 tambah 1, 3. Jadi 3 nanti di sini diisi, begitu seterusnya. Itu tadi fungsi dari nomor itu. Nah, selanjutnya kita kembali, row yang divariabelkan di sini ya akan memunculkan atau fungsinya untuk memunculkan data yang dari field database kita. Contoh, misalnya ini row untuk nama produk. Nama produk di sini adalah nama field di sini. Ini, yang ini. Jadi nama produk yang di sini diambil dari nama field ini. Jadi kalau misalnya sini produk saja di sini, maka di sini kita ganti jadi produk. Ya. Kemudian sub str ini, deskripsi ini dia mengambil ya, fungsinya mengambil beberapa karakter saja, yaitu 20 karakter saja yang diambil, karena deskripsi ini nanti bisa panjang, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam tabel ini nanti deskripsinya kita potonglah dia kira-kira seperti itu. Jadi 20 karakter saja. Tapi isi dari database-nya tetap full gitu kira-kira. Nah, selanjutnya di sini ada number format. Nah, di sini nanti kita lihat number format ya, number format nanti untuk apa namanya? Fungsi number formatnya ya. Nanti ada di kita jelaskan lagi number formatnya. Yang jelas di sini ya mengambil harga beli. Dia menggunakan variabel row-nya yang ini, harga beli. Nah, ini tadi juga deskripsi diambil dari sini. Kemudian di sini ada gambar produk ini ya. Dia mengambil dari sini. Kemudian harga jual sama ini tadi ya, harga jual juga seperti itu. Ini ya. Ini juga boleh kita gunakan number format, nggak masalah ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi ini kita coba ya, kita coba tambah ya. Nama produknya misalnya tadi mouse, kemudian scriptnya USB 3.0 bla bla bla. Nanti kita coba ya. Ini misalnya selamat pagi, apakah terbaca nanti selamat paginya, harga belinya misalnya 20.000, harga jualnya misalnya 30.000. Misalnya kita tambah gambarnya, saya ambil dari gambar produk ini, mouse, kita simpan. Ups, ini tadi apa nih? Ya, oh ya, ditambah nanti masih ada error karena tadi di sini kita ganti koneksi tadi ya, konnya tadi. Oke, itu tadi untuk menampilkan data ya. Jadi nanti di sini sudah ada tampil data tadi. Ini untuk menampilkan datanya, indeksnya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ada tombol tambah produk. Nah, jadi kalau misalnya ini saya ganti tambah data, maka yang berubah di sini yang ini. Nah, yang ini kira-kira seperti itu ya. Oke, kita tambah data, kita klik tambah data, maka dia akan menuju ke file tambah produk. Nah, di sini. Ini kita lihat tambah produk. Nah, ini filenya. Tambah produk. Seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya apa ditambah produk ini? Coba kita lihat tambah produk. Tambah produk. Nah, ini ya, tambah produk. Nah, ini tadi koneksinya. Nah, ini coba Anda perhatikan ya. Anda perhatikan di sini ya, di sini kita lihat ada satu form. Ini form namanya, ini adalah form namanya ya. Ini yang kotak biru ini form yang ini ya. Maka di sini form ini ada open form ini dari sini sampai kemari ya. Ini adalah formnya tadi. Di mana proses yang ada di dalam satu form ini akan dilakukan submit dengan tombol submit yang ini ya, submit. Di mana nanti pada saat kita submit atau kirim atau simpan produk ini, maka yang dikerjakannya itu adalah yang ini. Nih. Di mana metodenya menggunakan post, ini post, kemudian dia akan melakukan proses aksinya ke proses tambah ini. Jadi nanti akan dilakukan proses tambah di sini. Nah, kemudian karena kita menggunakan gambar atau salah satu file di fieldnya, yang ini tadi file ini, tipenya file, maka di sini kita gunakan
end type-nya itu menggunakan multipart atau form data. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada file di sini, ini nggak ada pun nggak masalah. Oke, nah di sini yang perlu kita perhatikan apa? Setiap field pasti punya nama. Contoh misalnya, nah ini ada field nama produk. Ingat, yang di sini, yang di dalam tambah produk ini bukan dari nama field di sini. Bukan. Tapi ini boleh Anda ganti juga. Ini saya coba ganti satu ya. Nama data. Nah, nanti kita ganti ke ininya. Jadi ini bukan dari sini ya. Bukan. Jadi ini boleh kita ganti dengan yang lainnya. Jadi semua ini punya nama. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, begitu kita tekan submit nanti dia akan memanggil file proses tambah di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya akan coba buka file tambahnya, proses tambah. Ingat tadi ya, ada tadi nama field kita ganti dari nama data. Nah, ini nama data. Kemudian koneksi, nanti koneksi. Nah, ingat ini variabel boleh suka-suka kita ya. Ingat penulisan nama variabel. Boleh juga demikian, dan seterusnya boleh. Nah, tadi kita melihat bahwa ditambah di file tambah, ini saya simpan dulu. File tambah ini tambah produk, ada tipe post atau metode post. Maka di sini dia akan mengambil variabel menggunakan post. Post dengan nama fieldnya, nama data. Jadi di sini post dengan nama ini, kemudian selanjutnya post dengan nama deskripsi, seperti ini. Kemudian ada lagi post dengan harga beli, begitu seterusnya sampai ke gambar. Hanya saja gambar ini kenapa tidak post? Karena tadi kita menggunakan end type-nya itu, enkripsi type-nya itu seperti ini, multiple part. Ya, jadi dia menggunakan file. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada gambar produk, ini tetap nama field-nya, kemudian name-nya ini untuk menampung nama sementara di dalam produk, karena ini nanti ada kita tambah gambar, kira-kira seperti itu. Nah, setelah ini terpenuhi, maka di sini kita buatkan sebuah kondisi, apakah gambar produk ini ada isinya atau tidak. Nah, ini kalau tidak kosong, ini menandakan kosong, ya, ini menandakan kosong. Kalau dia petik 2 seperti ini menandakan kosong. Nah, ini menandakan kosong atau empty. Jika tidak kosong, maka dia akan mengambil extensionnya. Jadi yang di sini hanya diizinkan PNG dan JPG. Nah, kalau nanti misalnya Anda mau tambah, misalnya ada ada JPEG misalnya, boleh Anda tambahkan di sini gitu. Nah, ini nanti kita coba yang tidak sama gambarnya. Nah, kemudian variabel X ini ya seperti yang saya bilang tadi, boleh Anda buatkan variabel yang lain. Nah, di sini kita ambil dulu ya nama filenya. Ingat, nama filenya bukan extensionnya. Misalnya tadi nama filenya mouse.jpg, maka dia akan dipisahkan dengan nama filenya. Jadi misalnya mouse saja. Nah, seperti itu. Nah, ini memisahkan nama file dengan extension, ada kok keterangannya. Ya. Nah, kemudian extensionnya kita ubah menjadi huruf kecil. String to lower. Ya. Nah, huruf kecil. Stringnya jadi huruf kecil. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita simpan temporernya. Ini diambil dari mana? Dari files yang ini. Ya. Kemudian gambar produk. Kemudian temporer name-nya. Jadi ini akan dibuatkan secara temporer. Nah, kebetulan nanti nama file kita ini mungkin gambarnya bisa sama, jadi nama filenya ini kita lakukan pengacakan. Jadi ada istilah fungsi round di sini. Ya, random ya, random. Jadi randomnya dari 1 sampai 999, kira-kira seperti itu randomnya. Nah, maka kita buatkan nama barunya, ini variabel nama baru terserah Anda. Angka acaknya diambil dari random tadi, kemudian dibuat tanda penghubung nanti, kemudian nama produknya tadi, nama yang diambil dari sini tadi, hanya mengambil namanya tadi. Nah, inilah nanti begitu ada gambar di-upload, maka nomor acak garis nama gambar itu sendiri yang akan di-uploadkan ke database kita, kira-kira seperti itu. Nah, ada fungsi untuk mengupload file atau move file seperti ini, file temporernya yang ini, ya, nama file temporernya ini, kemana? Ke folder gambar, ya, kemudian nama file barunya yang ini. Di situ nanti akan diuploadkan.
Nah, setelah itu apa? Dikerjakan query ke database. Nah, di sini nanti kita lakukan insert into. Ah, ini nama tabel. Insert into ini nama tabel. Ini yang ada di sini nama tabel produk. Kemudian ini nama-nama fieldnya yang di sini. Nah, kenapa ID tidak ada? Karena ID ini tipe datanya adalah integer dan dia auto increment. Auto increment itu maksudnya dia akan ditambah secara otomatis, kira-kira seperti itu. Jadi begitu ditambah dia otomatis nambah. Gitu. Jadi nggak perlu kita buat di sini. Nah, ini nama field-field yang ada, ini nama field-field yang ada sampai dengan sebelum value. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 field. Nah, di sini ada apa namanya? Ada 6 field tapi dikurangi 1 ID yang tadinya ID secara otomatis akan ditambahkan, maka jadi 5 field. Nah, kemudian value ya, query insert itu ada value-nya, maka yang dimasukkan kemari, coba saya enter saja ini supaya nanti lebih jelas. Oke, seperti ini. Ini nggak masalah ya di enter seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini, nanti ini seperti ini ya. Oke. Oke. Nah, di sini nanti ya, di sini nanti nama produk akan diisi oleh nama produk yang di sini, di mana variabel nama produk ini tadi adalah yang ini. Yang ini. Nah, yang diambil tadi dari field kita nama data post. Ini kira-kira dengan metode post tadi. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, setelah itu apa? Di sini akan kita lakukan query. Ya, query MySQL. Nah, kebetulan tadi variabel untuk koneksi kita sudah kita ganti jadi con. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga jika ini berhasil, maka yang dijalankan adalah ini. Jika ini tidak berhasil, maka yang dijalankan adalah ini. Ya, ini tadi con. Kemudian ini juga con. Oke, kemudian di sini akan ada informasi data berhasil ditambahkan dan dia akan melanjutkan ke file index, kira-kira seperti itu. Nah, ini penjelasannya sudah ada ya. Nah, kemudian jika tidak berhasil, maka di sini tadi karena ada kita cek gambar ini ya, kita cek ini, maka kalau misalnya tidak diizinkan extensionnya selain JPEG dan PNG, di sini akan diinformasikan ekstensi gambarnya hanya JPEG atau PNG saja, begitu. Nah, selanjutnya di sini tadi ada kondisi ya, kondisi jika tidak kosong gambarnya. Nah, bagaimana kalau kosong gambarnya? Kalau kosong gambarnya yang tadinya di sini berhubungan dengan gambar tidak diikut sertakan. Nah, contohnya misalnya ini pasti gambar di sini tidak ada. Di fieldnya ini gambarnya tidak ada. Oke, nih gambar produk nanti tidak ada isian. Kira-kira seperti itu. Atau kita buat isinya default. Gitulah kira-kira. Kita buat isinya default. Kira-kira seperti itu. Ini saja bedanya. Ini isiannya 0. Atau misalnya di sini boleh kita tambahkan default titik JPG atau PNG lah. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira nanti seperti ini. Jadi nanti diinsertkan dia default gambarnya default, tidak kosong, tidak nol. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses seperti ini juga yang lainnya tadi ya. Con, di sini juga con. Oke, di sini juga tadi sudah kita ganti jadi con. Oke, jika berhasil disimpan tanpa gambar, maka di sini akan dilanjutkan berhasil disimpan, kira-kira seperti itu ya. Kalau ini tadi error database-nya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini tidak ada lagi mencari fungsi ekstensinya gitu karena tanpa gambar. Nah, ini coba ini sudah berhasil, kita coba tambahkan nama produknya tadi, mouse misalnya. Misalnya ini USB 30 bla 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 bla, harga belinya 20.000, ini 25.000, kemudian ini kita coba mouse-nya simpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, ini karena ada gambar yang ini yang dijalankan ini. Ya, ini yang dijalankan. Begitu saya tekan OK, dia akan kembali ke file
indeks seperti ini. Oke. Ups, ya, seperti ini. Tadi ada error lagi, mungkin di indeks kita ada satu konnya ya. Kon mana tadi konnya yang mungkin tidak kelihatan di situ. Ah, ini yang ini ya. Ini mungkin nggak ketemu lagi nih. Oke, ini juga ya. Karena tadi kita lakukan perubahan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini untuk insertnya sudah berhasil. Ini saya simpan kembali. Ya, kalau misalnya kita tambah lagi, misalnya mouse 2 mau mouse 2 kita buat misalnya ini saja, entah apapun itu. Oke, ini 90.000. Wow, tanpa gambar kita simpan. Ups, ini harus diinput gambarnya. Oke, misalnya ini tanpa gambar, kita hilangkan requirement-nya, boleh ditambah produk ini, kita hilangkan requirement-nya karena tadi di sana ini kita hilangkan saja tanpa gambar ya, kira-kira seperti ini. Harus kita reload ini. Ini saya gitu mouse-nya, mouse 2, deskripsinya bla 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 bla, harganya misalnya 20.000, ini 32.000 misalnya, kemudian ini tanpa gambar saya simpan. Nah, berhasil ditambahkan. Nah, tapi di sini tidak ada gambar karena di sini akan disimpan secara default tadi. Kalau kita lihat datanya ya, ini kita lihat datanya, browse data, maka di sini sudah ada dua data, ada mouse 2. Oh, ini tadi yang pertama nama tadi belum, karena belum di reload mungkin tadi ya. Mau nanti kita edit lah ini ya, nanti kita edit. Nah, kemudian di sini ada default. Nah, ini yang kita buatkan di dalam proses tambah ini tadi secara default ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana melakukan pengeditan? Nah, pengeditan di sini di dalam indeks tadi ada link untuk di sini di action. Nah, kita lihat action di sini, action yang terakhir TH-nya, kita lihat TH yang terakhir juga di sini. Ada TD ya, TD di sini, yang di sini TD-nya, TH itu T-head. Jadi ini T-head namanya, yang di atas ini, yang di bawahnya ini TD. Nah, di sini kalau misalnya kita klik tekan tombol edit, maka yang dikerjakan itu adalah edit file edit PHP. Ini file edit produk PHP, tapi dengan identitas ID. ID ini boleh juga Anda ganti dengan yang lain ya. Yang di sini ya, tapi yang di sini sesuaikan dengan field yang ada di database kita, yang ini. Strukturnya tadi mana nih? Struktur. Nah, ini yang ini, ID-nya yang di sini. Itu kira-kira. Nah, di sini coba Anda perhatikan ya. Begitu kita klik, coba Anda perhatikan nanti linknya di sini. Oke, di sini ada sudut kiri bawah ini ada localhost/root php mysql /edit product.php tanda tanya edit 9 ID 9. Nah, sesuai dengan yang ada di sini. Di sini ID 9. Ya, saya coba berikan. Nah, ini kita browse. Nah, di sini ada ID 9. Ini nanti yang akan dilakukan perubahan. Kita coba edit. Oh ya, koneksinya tadi belum kita rubah ya. Nah, jadi kita coba panggil dulu file editnya di sini, edit product. Nah, di sini kita ganti dulu nih, ya, kita ganti dulu konnya. Cup. Ini konnya ya, konnya kita ganti. Oke, nanti saya jelaskan yang lainnya. Yang ini dulu kita ganti dulu konnya, ya. Oke. Coba Anda perhatikan di sini, begitu tadi kita ambil, dia di sini aset. Nah, mengecek apakah di URL ada nilai ID. Nah, ini get ID. Nah, ID di sini harus sama dengan ID yang ada di sini tadi. Nah, kalau misalnya di sini data misalnya saya simpan ini, maka di sini juga harus ada data. Nah, begitu juga dengan yang ini dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Saya coba ulang lagi, nanti banyak lagi yang harus kita rubah. Nah, seperti itu. Nah, misalnya ini sudah berhasil, kita coba simpan, ya. Kita coba simpan di sini. Saya coba edit kembali, saya reload, saya edit. Nah, ini sudah muncul. Tadi memang nama produknya kosong. Nah, ini kita ganti jadi mouse. Nah, begitu kita simpan perubahan, kita lihat di sini formnya tadi. Ingat, ini semua adalah form. Nah, ini ada form di sini. Di edit produk tadi. Nah, ini ada form di bawah. Edit produk. Nah, ini kira-kira ini sampai dengan yang di sini itu adalah
form yang ini. Nah, begitu kita tekan simpan, maka dia lakukan post kembali, metode post, tapi yang diproses adalah proses edit.php, tetap dengan menggunakan multipart ini tadi, karena kita menggunakan file gambar di sini. Nah, coba kita perhatikan lagi di sini, ini tetap sama, ya. Nama produk ini tetaplah kita buat nama produk, deskripsi, harga produk, ini dan seterusnya. Ingat, ini bukan dari field database kita, tabel kita ya. Ini adalah nama field yang boleh kita ganti. Kira-kira seperti itu. Nah, akan tetapi di sini tadi ya, Anda perhatikan bahwa kita mengambil sebuah data sesuai dengan yang kita get dengan ID tadi. Yang ini. Nah, ini divariabelkan. ID-nya itu seperti ini. Nah, jadi dia akan mengambil data select bintang from product where ID. Nah, misalnya ini tadi ya, saya coba di sini saja, browse. Ya, bukan browse, SQL lah, SQL. Nah, saya buatkan di sini. Select bintang from product where ID sama dengan 9. Nah, ini saya coba jalankan, running, ya, runningkan, go. Maka yang ditampilkan adalah data yang ini. Nah, ini kita tampilkan ke field-field ini, otomatis. Nah, ini yang ini. Seperti ini. Kira-kira seperti itu, kita tampilkan di sini. Begitu juga dengan gambarnya. Nah, untuk menampilkannya di sini, ya, ini tadi ya, kita menampilkannya. Tadi dia menggunakan tetap menggunakan MySQL Fetch Association, tapi tidak menggunakan while. Kenapa? Karena datanya cuma satu yang diambil. Ngapain pula di while-kan? Kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, coba kita perhatikan. Berarti kita menggunakan variabel data. Data buka siku nanti menggunakan nama field yang ada di tabel kita. Kita perhatikan di sini untuk yang pertama, edit product dengan nama produk. Ini kebetulan tidak muncul di sini. Coba saya simpan dulu, baru nanti kita ubah lagi. Oh iya, ini koneksinya tadi masih error. Kita ambil dulu yang ada namanya. Jadi di sini misalnya kita edit. Ini ada mouse 2. Jadi ditampilkanlah nama. Ingat, ini echo untuk menampilkan. Kemarin itu kan sudah kita bahas nih. Echo untuk menampilkan. Jadi di dalam HTML itu kita buat lagi file PHP-nya. Bukan file PHP, script PHP-nya. Nah, ini kalau saya buang, saya simpan, ini akan hilang. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ID-nya, name-nya ini, tapi ini kita hidden. Supaya apa nanti kita jelaskan ini, kita abaikan dulu. Kita ambil nama produk. Nah, nama produk itu kita masukkan dia ke atribut value, ya, atribut value dari text field, ya, dari text ini dengan namanya tetap sama, nama fieldnya. Nah, kemudian ini kita ambil data sesuai dengan yang kita ambil dari database ini tadi, yang dari query kita tadi, yang ini, ya, ini. Jadi data buka siku, ya, buka siku, ini nama produk ini diambil dari sini, nama produk yang di sini diambil dari ini nama produknya, kira-kira seperti itu. Ini nama produknya. Nah, deskripsi juga diambil dari sini, harga beli dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Itulah yang ditampilkan di sini. Ini tampilkan di sini, tampilkan di sini, tampilkan di sini. Ini tadi karena nggak ada gambar, jadi di sini tidak ada ditemukannya gambar. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian begitu kita simpan, tekan simpan, maka dia akan melakukan proses lagi kemana? Kita lihat formnya. Formnya dia masuk ke proses edit yang ini. Coba kita lihat file proses edit. Proses edit. Nah, ini sama dengan yang tadi, hanya saja nanti di sini query-nya update. Kira-kira seperti itu, ya. Sama kita lakukan. Nah, ini juga sama, ya, untuk gambarnya tadi, tapi di sini yang berbeda. Update. Nah, ini dia update, ya. Update produk. Nah, set nama produknya sesuai dengan yang diposting. Kemudian, ini juga boleh kita enterkan. Set nama produk. Kemudian set deskripsi. Kemudian harga beli, harga jual, gambarnya, kemudian itu kalau ada gambar, ya. Nah, ini semua diambil dari sini tadi. Ingat, ini tadi adalah dari field kita, dari edit produk dari sini. Field ini nama-namanya ini, ya. Ini proses editnya, ya, ini. Nah, sedangkan yang ini nama-nama field yang di sini dan yang di sini adalah nama dari tabel kita, gitu ya. Nah, di sini ada, kalau kita menggunakan proses update, maka di sini ada istilahnya where.
Where query update menggunakan where, kira-kira seperti itu. Ini langsung juga boleh ini, ya, langsung juga boleh, tanpa seperti ini juga boleh. Ini misalnya langsung kita gunakan seperti ini boleh. Oke, seperti ini boleh, ya, where ID. Nah, ID di sini tadi yang di hidden di sini tadi. Ini ID. Jadi kalau misalnya ini tanpa hidden, nanti muncul kan jelek nih kode barangnya, jelek dia. Jadi muncul di sini. Kira-kira seperti itu gitu. Nih, ya, ID-nya 10 nih. Ya. Dan seterusnya, kira-kira seperti itu ya. Mouse-nya tadi 10 ID-nya. Nah, jadi di sini kita buat hidden, atau di sini tipenya hidden boleh, ya. Oke. Nah, jadi where menggunakan data ini tadi. Nah, itulah makanya di sini disimpan datanya. Ini kalau ada gambar, kalau nggak ada gambar sama prosesnya ini saya ganti lagi, ya, con di sini supaya nanti bisa melakukan penyimpanan data update. Con, kemudian di sini con. Oke, saya simpan. Nah, selanjutnya kalau tidak ada gambar sama seperti yang tadi, ini juga kita set namanya, deskripsinya sama, kemudian ini harga, jual, kemudian ini tanpa gambar dibuatnya, edit update-nya tanpa gambar. Ini boleh kita buang. Kira-kira seperti ini juga nggak masalah. Samanya itu. Kita simpan seperti ini, ya. Kemudian ini kita panggil query SQL-nya. Jadi di sini kita coba con, simpan. Nah, ini juga con. Ini juga con. Oke, saya simpan. Nah, coba kita ubah datanya ini saya reload jadi mouse keren. Misalnya, kita simpan. Oke, berhasil dirubah. Namanya sudah mouse keren. Ini juga boleh kita rubah namanya mouse wireless misalnya. Misalnya seperti ini. Ya, simpan. Maka di sini sudah ada perubahan. Nah, demikian dia ya untuk update-nya tadi. Yang jelas di sini ini formnya, form yang ini adalah file edit product. Baru begitu kita tekan simpan, maka di sini ada proses edit, kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana menghapus data. Nah, kita lihat lagi filenya, hapus data di indeks tadi. Begitu kita tekan hapus, maka ini ya, hapus. Mana tadi? Hapus ini saya ganti dulu jadi delete lah ya, jadi delete supaya nanti kelihatan. Del, kira-kira seperti itu. Nah, ini del ya. Jadi kalau misalnya begitu kita tekan tombol del, maka pada saat kita klik tombol del, kita dikonfirmasi dulu. Apakah kita yakin untuk menghapus data tersebut? Nah, jawabannya ya atau tidak, namanya konfirmasi saja, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jawab ya, maka yang dijalankannya adalah proses hapus data. Proses hapus .php dengan ID seperti ini juga, karena nanti menghapus data query-nya membutuhkan satu data identitas, kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita buatkan identitasnya menjadi ID seperti ini. Misalnya ini saya mau hapus del, maka dia akan mengkonfirmasi ya, oke atau cancel, ya atau tidak, gitulah kira-kira. Lalu kalau misalnya saya oke kan, maka yang diproses itu langsung kemari nih proses hapus. Oke, pasti error karena konnya pasti belum kita buatkan. Error ya, karena konnya tadi belum berubah. Nah, kita lihat file ini, prosesnya ini. Nah, proses hapus. Nah, ini dia menggunakan get lagi. Nah, di sini ada query untuk hapus. Query hapus itu adalah delete from nama tabelnya. Ini nama tabel, di mana ID-nya adalah yang diambil ID. Nah, ini kita lakukan koneksinya. Con. Kira-kira seperti itu. Ini juga kita ganti jadi con. Ini juga jadi con karena tadi di awal sudah kita rubah menjadi con ya. Oke, saya simpan ya, saya simpan. Kemudian di sini ada begitu nanti berhasil, maka dia akan menginformasikan data berhasil dihapus, dia akan kembalikan lagi kita ke file index. Coba kita tes, delete, con. Oke, data berhasil dihapus yang ini, data berhasil dihapus. Oke, maka dia kembali ke index. Nah, inilah untuk program CRUD-nya ya. Nanti Anda boleh coba dulu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh di WhatsApp saya atau di
hubungi saya melalui e-learning kita juga boleh, melalui ini juga nggak ada masalah ya, komunikasi yang lain. Oke, itu yang saya bisa sampaikan, coba nanti dicoba lagi ya. Terima kasih.